Dah, belum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah konsep dasar geometri dan pengukuran ya, anandaku semuanya. Baik, sebelumnya kita sedikit Bapak perkenalkan dulu. Nama Bapak Irfan Supriyatna. Bapak sekarang bertugas di Universitas Bengkulu di Prodi PGSD ya. Bapak lulusan dari S1 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya dan S2 Pendidikan Dasar dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Baiklah, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah konsep dasar geometri dan pengukuran. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu berkaitan tentang RPS. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini adalah RPS Bapak yang sudah dikembangkan ya bersama tim, yaitu Ibu Dr. Anda Victoria Karjati MPD, mata kuliah konsep dasar geometri dan pengukuran. Nah, ini adalah peta capaian pembelajaran mahasiswa ya untuk mata kuliah konsep dasar geometri dan pengukuran. Di sini ada beberapa materi ya, konseptual dan prosedural, yaitu tentang unsur bangun datar dan sifatnya, kemudian bangun ruang ya, kemudian panjang dan keliling bangun datar dan pengukuran luas bangun datar ya, permukaan bangun datar, kemudian volume bangun ruang ya, kemudian pengukuran cepat waktu debit dan tinggi, kemudian pengukuran berat, suhu, kemudian yang terakhir adalah sistem koordinat dan transformasi, yaitu refleksi, dilatasi, translasi, dan rotasi. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya, berkaitan tentang pengukuran volume, tabung, kerucut, dan bola. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas berkaitan tentang bagaimana ataupun rumus volume bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas. Baiklah, alhamdulillah ini RPS yang sudah disahkan oleh koordinator Prodi PGSD, Bapak Febrian Tarmizi, kemudian koordinatornya rumpun mata kuliah oleh Ibu Dr. Randa Victoria Karjati MPD, dan Bapak sendiri sebagai dosen pengembang RPS. Kemudian di sini juga ada capaian pembelajaran yang mana kita lihat ada KU, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ya. Nah, di sini juga kita lihat ada deskripsi mata kuliah ya. Ini adalah mata kuliah konsep dasar geometri dan pengukuran, adalah mata kuliah wajib ya, S1 PGSD, yang mana 5 SKS ya, seperti itu tanpa praktek. Nah, mata kuliah ini dikembangkan agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam mengembangkan konsep, teori, dan merancang media pembelajaran untuk mengkonkretkan konsep dasar geometri dan pengukuran. Materi pokoknya meliputi bangun datar, bangun ruang, jaring-jaring bangun, simetri, volume bangun ruang, transformasi, dan pengukuran. Metode perkuliahannya secara variatif ya, yaitu melalui cooperative learning, collaborative learning, dan discovery learning. Kemudian ada daftar pustaka, kemudian ada pendukungnya juga, media pembelajaran kita menggunakan PPT ya, media pembelajarannya ini tim teaching. Nah, kemudian di sini juga sudah saya petakan di setiap pertemuan dari 1 sampai 16 seperti itu. Sampai UAS ya. Oke. Kita langsung saja ya anak-anakku semuanya, kita masuk ke materi. Nah, materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari ya di waktu di sekolah dasar. Halo? Ya, Bu. Ya, Pak. Ya. Sudah terlihat? Ya, bentar. Ini ada agak. Nah,
Oke. Nah, ini materi pertemuan ke-10, yaitu pengukuran volume, tabung, kerucut, dan bola bangun ruang ya. Nah, ada tujuan pembelajaran. Apa ini tujuan pembelajarannya? Ya, jadi kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep bangun ruang, yaitu baik tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang media dalam mengkonkretkan pengukuran volume tabung, kerucut, dan bola itu sendiri. Nah, kita langsung masuk ke eksplorasi konsep ya. Seperti apa sih tabung? Nah, tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen, yang sama dan sejajar, yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkung ya. Kita lihat di sini ada jari-jari, kemudian ada tinggi tabung ya. Tabung merupakan bangun ruang yang banyak kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari seperti gelas, drum, kaleng dan sebagainya. Kira-kira apa lagi? Bugre atau Sarah atau yang lainnya? Kira-kira yang kita temui sehari-hari apa kira-kira? Celengan, Pak. Celengan. Selain celengan ada lagi tidak? Oke, silahkan dipikirkan ya. Pasti banyak ya contoh-contoh yang hampir sama dengan tabung. Nah, ciri utama dari bangun ini adalah sisi atap dan sisi alasnya berbentuk lingkaran ya, yang sama besar dan sejajar serta sisi lengkung berbentuk persegi panjang. Jadi, kalau kita bongkar ya, si tabung ini memiliki tiga bangun datar, yaitu 2 lingkaran, 1 persegi panjang. Silakan kalau kalian coba ya untuk membuktikannya. Nah, kemudian ada sifat-sifat tabung ya. Jadi memiliki 3 bidang sisi tadi ya, alas, tutup, dan selimut. Kemudian bidang alas dan tutup ya, berbentuk lingkaran, sisi tegaknya mempunyai 2 rusuk, tinggi tabung, jari-jari lingkaran alas dan tutup sama besarnya. Itu sifat-sifat tabung. Kemudian di sini ada bagaimana cara kita mengetahui atau menghitung volume tabung nih ya. Jadi volume tabung ini adalah ukuran isi keseluruhan ya bangun ruang secara horizontal ataupun vertikal. Jadi harus terisi gitu ya. Nah, ukuran volume secara horizontal dibentuk dari luas bangun datar yang menjadi alas bangun ruang tersebut. Dalam rumus di sini dijelaskan bahwa kalau lihat gambar ya ada V ya ada V kali R kuadrat kali T. Apa sih V? Itu adalah ketetapan ya. Ini sudah ketetapan para ahli ya, sudah mendunia bahwa dengan nilainya adalah 22/7 atau 3,14 ya, seperti itu. Nah, di sini di gambar ada diameter, ada T tinggi, ada R ya. Titik tengah ke ujung itu R. Nah, jadi bisa ditentukan kalau rumus volume tabung yaitu VR kuadrat kali T. Kalau ingin tahu kan awalnya bahwa volume bangun datar volume bangun ruang itu kan berasal dari luas alas kali tinggi ya, seperti itu awal mulanya. Jadi tinggal dilihat apa luas alasnya, oh berbentuk lingkaran berarti VR kuadrat. Tinggal T, apa T-nya? Jadi tinggi tabung seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contohnya. Nah, kita aplikasikan di dalam contoh ya. Diketahui R-nya 14 cm ya. Kemudian tingginya ada 25 cm. Tanyakan volume. Nah, tadi kan rumusnya sudah ada tuh. Adalah VR kuadrat kali T. Jadi 22/7 kali 14 kali 14 dikali 25. Jadi sangat mudah sekali ya. Pak, boleh tidak menggunakan 3,14? Boleh V-nya. Nah, ya. Gitu. Kenapa 22/7? Karena mempermudah pembagian dari jari-jarinya seperti itu. Nah, hasilnya adalah 15.400 cm3. Lanjut ya. Nah, ini ada soal. Nah, silakan siapa yang mau nih? Ada ini, ada gambar berapa volume tabung pada gambar di samping. Ayo, Sarah tadi. Coba. Nah, mana tingginya mana, jari-jarinya mana, coba. Yang Ayo, gambar suaranya. ini, Pak. Iya, yang gambar.
Kalau yang tingginya itu yang 35 cm, terus yang jari-jari 15 cm. Jadi gimana Kalau cara menghitung? hitung volume tabung itu tadi kan rumusnya V kali R kuadrat dikali T. P-nya itu 22/7. R-nya Ya. tadi jari-jari 15, jadi 15 pangkat 2 dikali T tingginya 35. Jadi 22/7 dikali 15 kuadrat dikali 35. Itu sama Jawabannya? hasilnya 24.750 cm3, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, itu jawabannya ya. Jadi bisa kalian coba untuk nomor yang selanjutnya ini ya. Oke, kita lanjut. Itu berkaitan tentang tabung. Ada pertanyaan tentang tabung tidak? Itu, oke, sangat mudah ya. Jadi kalian kenali dulu dari kehidupan sehari-hari ya, yang ada di kehidupan sehari-hari apa tuh bentuknya. Nah, kita lanjut ke kerucut. Di sini ada eksplorasi konsep. Apa sih kerucut? Nah, kerucut adalah bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki alas datar berbentuk lingkaran ya dan memiliki bentuk mengecil secara teratur ke atas ya, arah puncak. Nah, kerucut merupakan bangun ruang yang banyak kita temukan juga nih, seperti apa? Es krim ya. Pernah kalian makan es krim ya yang corongnya seperti ini ya. Kemudian topi ya, topi ulang tahun biasanya ya. Nah, dan sebagainya. Kira-kira apa lagi? Fani, kira-kira apa? Kira-kira ada lagi tahu enggak? Atau yang Topi lain? petani, Pak. Ya. Gimana? Topi yang dipakai petani itu, Pak. Kan bentuknya kerucut juga. Oh, nah itu bentuknya juga kan sama ya, seperti kerucut. Nah, oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup, cukup lah ya. Nah, yang penting kalian ketahui seperti itu. Nah, kemudian, nah, maaf, ya ini kalau kita lihat ya rumus volume kerucut ini adalah 1/3 kali V R kuadrat kali T. Nah, yang mana jari-jarinya adalah R ya, T-nya adalah tinggi dan V adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kalau kita lihat aplikasikan ke dalam soal, ya ini ada soal di sini ya. Zaki memiliki sebuah es krim yang berbentuk kerucut. Diketahui dari es krim tersebut jari-jarinya 10,5 cm dan tinggi es krimnya 20 cm. Zaki ingin mengetahui berapa volume dari bentuk es krim tersebut. Nah, jadi dari sana bisa kita ketahui ya. Nah, diketahui R-nya 10,5 cm, tingginya 20 cm, maka volumenya berapa? Nah, volume tadi kerucut adalah 1/3 ya, VR kuadrat kali T. Jadi volumenya adalah 1/3 dikali 22/7 kali 10,5 kali 10,5 kali 20. Jawabannya adalah 2310 cm3. Rumus volume kerucut es krim dapat sesuai dengan volume di atas ya. Jadi sama ya. Nah, Pak boleh nggak V-nya 3,14? Boleh tidak? Boleh tidak? Suaranya mana? Ayo. Boleh, Pak. Boleh. Nah, apalagi kalau ini R-nya koma ya, desimal ya. Nah, itu kan jadi nanti perkalian desimal lebih memudahkan. Kan kalau misalkan yang 22/7 itu yang habis dia bagi 7 sebenarnya, itu lebih memudahkan ya. Tapi kalau misalkan tidak habis dia bagi 7, maka boleh kalian mengalihkan desimal seperti itu ya. Jadi dirubah ke desimal. Oke, terima kasih ya. Ini contoh untuk kerucut. Nah, ini ada soal ya. Coba kerjakan ya. Diketahui jari-jari R ya 7 cm. Coba. Jika tinggi kerucut 6 cm, berapa volumenya? Ayo ngacung. Ya, angkat tangan, kemudian jawab berapa tuh? Ayo Bapak tunggu. Silakan. Yang lain. Saya, Pak. Nah, siapa itu? Fani. Ah, Fani, silakan Fani. Coba. Ya, Pak. Jadi kan itu yang ditanya volume kerucut yang diketahuinya jarinya 7, tingginya Betul. 6 cm. Terus Ya. rumus volume
kerucut tadi 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Jadi Ya. hasilnya sebenarnya 1/3 dikali pi-nya saya pakai 22/7 dikali Oke. 7 dikali 7 dikali 6 hasilnya 924 dibagi 3 jadi volumenya ketemunya 308 cm kubik, Pak. Nah, 308 cm kubik. Bagaimana teman-teman? Betul tidak? Sama tidak? Sama. Suaranya? Pak. Nah, sama. Sama. Jadi mudah ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada soal yang diketahuinya volume misalkan ya, kemudian tingginya diketahui dan dicari alasnya atau jari-jarinya, itu bisa juga diketahui, dicari juga. Jadi kalian jangan bingung Mbak kalau misalkan yang diketahuinya adalah volume. Jadi kalian bisa mencari apakah tingginya ataupun jari-jarinya ya. Jangan bingung di situ ya. Oke, itu tentang kerucut ya. Nah, kita satu lagi nih ya, pertemuan hari ini yaitu tentang bola nih ya. Karena bola kalian sudah sering lihat ya. Nah, ini eksplorasi konsep tentang bola. Bola adalah suatu bangun ruang ya yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi lengkung. Ya. Dalam geometri, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Nah, ya. Jadi di tengah-tengah tuh titiknya itu. Bola merupakan bangun ruang yang banyak kita temukan dalam sehari-hari. Nah, coba saya ingin tanya nih ke Fahri Roji Ihsan. Kira-kira contohnya apa Fahri Roji Ihsan? Silakan suaranya. Contohnya bola dalam basket itu, Pak. Bola dalam basket. basket. Oh, bola basket. Oke, Ya. siapa lagi? Bu Gre atau yang lain? Yang lain kira-kira apa yang bola yang kalian lihat, bola basket ya? Ada lagi enggak ya? Globe, Pak. Oh, globe, pintar, Sarah ya. Jadi globe itu kan berbentuk bulat ya, seperti bola. Nah, bagus ya, hebat. Nah, itu jadikan yang kalian lihat sehari-hari ya, baik itu di rumah ataupun di tempat di kampus seperti itu ya. Nah, oke, kita lihat seperti apa sih sifat-sifat bola gitu ya. Jadi sifat-sifat bola ini, bola memiliki sisi lengkung ya. Jadi walaupun kita kalau dilihat dari samping itu sama aja gitu ya, namun dia memiliki sisi lengkungnya ya. Kemudian sisi bola disebut dinding bola juga ya, sering disebut dinding bola ya ini. Kemudian bola tidak memiliki titik sudut dan rusuk ya, itu. Kemudian bola memiliki satu sisi dan satu titik pusat ya. Nah, ini jadi semuanya itu disebut satu sisi bola itu ya. Satu titik pusat di tengah-tengah ya. Di dalam ya, gitu. Kemudian jarak dinding ke titik pusat bola disebut apa? Nah, sama ya, yaitu dari titik tengah ke ujung adalah jari ya. Kemudian jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter ya. Jadi sama ya. Seperti itu. Jadi kalau dari ujung ke ujung disebut diameter, tapi kalau dari tengah ke ujung adalah jari-jari seperti itu ya. Mudah ya. Nah, bagaimana dengan volume bola tersebut? Nah, jadi kalau volume bola ini ya, kita lihat di sini volume bola itu adalah 4 kali volume kerucut. Nah, jadi bola ini kalau misalkan kita lihat dia tuh terbagi ya ataupun termasuk ke dalam volume kerucut di dalamnya. Makanya rumusnya adalah 4 kali volume kerucut. Nah, ya, volume kerucut apa? 1/3 tadi ya, kali VR kuadrat kali T. Nah, karena 4 kali 1 itu sama dengan 4 ya, jadi 4, nah 4/3 VR kuadrat, seperti itu ya. Nah, karena pada bola P sama dengan R, perhatikan. Nah, ya, kalau di bola T ini
ya sama dengan R. Nah, P ini sama dengan R kalau di bola ya. Jadi berubah 4/3 VR pangkat 3. Ya, gitu. Inilah dari mana konsep seperti itu ya. Jadi bola ini ya dari volume kerucut dikali 4 seperti itu. Nah, coba ini ada contoh soal bola ya. Kita lihat seksama. Pak Rizal membelikan mainan bola untuk anaknya ya. Seperti itu. Anaknya bernama Firdaus. Ternyata bola yang dibelikan Pak Rizal memiliki jari-jarinya ya dari titik tengah ke ujung itu adalah 32 cm. Berapakah volume bola mainan yang dibeli Pak Rizal? Jadi berapa volumenya? Nah, jari-jari diketahui 32 cm. Ya. Kemudian jari-jarinya ada 22/7. Ditanyakan volume bola mainan. Nah, jawabnya, nah kita tahu rumus bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Ya. Iya. Nah, 4/3 dikali 22/7 kali 32 pangkat 3. Ya. 4/3, nah jadi jawabannya semuanya adalah 137.313 cm3 ya. Maka volumenya adalah itu. Mudah ya. Nah, bagaimana kalau misalkan menghitung jari-jarinya bisa. Jadi kalian jangan bingung ya. Nanti diketahui volumenya berapa ya. Nah, ini coba nih. Ini coba kalian kerjakan ini. Apabila telah diketahui sebuah bola dengan jari-jari yakni 7 cm, apabila V-nya 22 cm, maka berapa volume dari bola tersebut? Coba hitung. Ayo. Rumusnya kan tadi sudah ada ya. Bahwa tinggi itu sama dengan jari-jari kalau di bola ya. Siapa yang mau menjawab? Ada jawabannya tidak? Ayo. Ya. Jadi selain mengetahui konsep berkaitan tentang bangun ruang yaitu tabung, kerucut dan bola, kalian juga harus mampu mengimplementasikan atau mengaplikasikan rumus dari volume bangun tersebut ya. Ayo. Berapa? Ada yang mau jawab? Halo. Reni, coba. Reni sudah? Sudah, Pak. Coba Reni, gimana? Di sini diketahui jari-jari pada bola kan ada 7 cm. Untuk tingginya 22/7. Jadi untuk volumenya 4/3 dikali 22/7 dikali 7/3. Nah, 7/3 sendiri hasilnya 343. Jadi 4/3 dikali 22/7 dikali 343. Kalau saya hasilnya 1437,3, Pak. Jadi ada koma ya? Ya. Satuannya apa? Satuannya centimeter kubik. Nah, jangan lupa ya. Jadi setiap di akhir satuannya jangan sampai lupa. Jadi sentimeter kubik seperti itu ya. Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan. Nah, mungkin dari Bapak sekian. Tapi sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan tentang volume tabung, kemudian kerucut dan bola itu sendiri, berkaitan pengertiannya, sifat-sifatnya maupun pengaplikasian dalam rumus volumenya. Itu kira-kira. Ada yang ditanyakan tidak atau didiskusikan?
sudah paham? Mungkin sudah paham ya? Paham, Pak. Oke, ya mudah-mudahan materi hari ini ya bisa menjawab tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana mahasiswa mampu mengetahui konsep dari volume tabung, kerucut, dan bolas. Dan yang kedua adalah di mana mahasiswa mampu mengkonkretkan ya dengan kehidupan sehari-hari ya, atau dengan contoh-contoh berkaitan tentang tabung, kerucut, dan bola itu sendiri. Mungkin untuk pertemuan 10 dicukupkan sekian ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anandaku semuanya. Ini sudah bisa hadir dalam pembelajaran secara daring ini. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan ya di pertemuan ke-11. Dan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.